Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farudin. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan tugas pertama dari program studi Jaringan Komputer. Ini di mana pada tugas kali ini, tugas pertama di Jaringan Komputer, saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kabel, di mana kabel strike. Jadi kabel yang biasanya kita pakai saat berinternetan, atau bisa kita sering sebut kabelan. Nah, untuk yang pertama kita lakukan, yakni kita membutuhkan bahan-bahannya. Untuk bahan pertama, ini di sini saya memiliki kabel UTP atau kabelan. Di sini saya memakai kabel Cat 5 ya, yang tipe Cat 5. Dan yang kedua, ini konektor RJ45. Saya membutuhkan dua buah konektor untuk dua buah ujungnya. Kemudian yang ketiga, ini tang crimping. Ini adalah tang berfungsi untuk menjepit konektor tadi, untuk menjepit kabelnya, dan untuk melepas kabel. Di sini ada pisaunya, bisa kita gunakan untuk melepas kabel dari kabel UTP. Selanjutnya kita kupas, langsung saja kita kupas ujung kabel dari kabel UTP-nya. Langsung saja kita coba kupas ujung kabelnya. Yang pertama kita masukkan, di sini ada lubang ya, lubang berbentuk setengah lingkaran. Di sini untuk kabel, untuk masukkan kabelnya, di sini ada mata pisaunya. Saja kita masukkan kira-kira 1 cm atau 1,5 cm. Kita jepit dan kita putar agar kulitnya ini terkelupas. Kita lepas, ini sudah terkelupas. Selanjutnya kita akan pisahkan masing-masing warnanya. Yang pertama, ini warna putih orange. Kemudian yang kedua adalah orange. Yang ketiga adalah putih hijau. Yang keempat adalah biru, warna biru. Kita ambil, kita sambil luruskan. Kemudian putih biru untuk yang kelima. Yang keenam adalah hijau. Yang ketujuh adalah putih coklat. Yang terakhir adalah coklat. Ini kita rapikan terlebih dahulu.
kita susun, kita rapikan. Di sini sudah rapi ya. Namun panjangnya ini berbeda-beda. Nanti kita bisa potong agar bisa sama. Kenapa harus kita samakan? Supaya dia bisa masuk ke dalam konektor dan sampai ke kuningannya. Kabelnya bisa sampai di kuningan tersebut, sehingga waktu kita jepit dia bisa terjepit. Kalau begini nanti ada kabel yang tidak terjepit, maka kita rapikan dulu. Setelah kita rapikan, kita cek lagi warnanya apakah sudah benar. Yang pertama dari sebelah kiri, yakni putih orange, kemudian orange, putih biru, biru, putih hijau, hijau, putih biru maksudnya. Kemudian kita cek apa sudah benar susunan kabelnya. Untuk yang pertama yakni putih orange, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah warna coklat. Ini dapat kita lihat. Selanjutnya kita rapikan ujung-ujungnya menggunakan tang krimping ini. Di sini ada mata pisaunya ya, mata untuk menjepit agar bisa memotong. Kita jepit. Kita rapikan sehingga panjangnya sama. Setelah panjangnya sama, kita masukkan di konektornya. Kita masukkan di dalam konektor. Sembari kita cek lagi warna masing-masing kabelnya, urutannya. Oh, sudah benar. Kita dorong ke depan agar dia masuk secara maksimal. Kita cek di ujungnya, apakah dia sudah sampai ujung atau belum. Nah, ini harus kita pastikan ya, harus sampai di ujung agar kabelnya bisa terjepit secara maksimal. Ya, sudah dirasa sudah sampai ujung semua, kita masukkan ke dalam lubang yang ada di tang krimping ini supaya kita bisa jepit. Kita masukkan saja. Mari kita cek ujungnya apa sudah sampai di ujung di depan. Kita sambil dorong, kita jepit. Terjepit, kita lepas. Begitu pula di ujung satunya lagi. Satunya kita lepas lagi. Kira-kira 2 cm atau 1,5 cm. Kita putar. Terus kita cabut. Ini kita pisahkan satu persatu. Sebagai informasi bahwa kabel strike ini memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan dari
alat yang berbeda. Contohnya dari komputer atau laptop ini ke switch atau hub, dari access point ke switch itu menggunakan kabel strike ini. Sedangkan kabel crossover itu untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti laptop ke laptop, dari hub ke hub atau router ke router menggunakan kabel crossover. Ini kita rapikan dulu. Nah, untuk susunan kabel strike yang di ujung satunya, ujung yang lain itu sama dengan ujung yang pertama tadi kita buat. Jadi susunan warnanya itu harus sama. Yang pertama adalah putih orange, yang kedua putih hijau biru. Mana putih hijau? Ini putih hijau. Putih hijau biru. Kemudian putih biru hijau. Yang terakhir putih coklat. Ini. Kita lihat. Putih orange, putih biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Rapikan dulu. Setelah lurus dan rapi, kita potong agar dia sama panjangnya. Seperti tadi. Kita potong supaya rapi. Setelah itu kita masukkan ke konektornya. Sebelum kita masukkan, kita cek lagi susunan warnanya, apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah yakin dan sudah benar, kita masukkan saja. Kita masukkan seperti ini. Kita dorong ke depan. Supaya dia sampai ke ujung. Supaya kabelnya ini sampai ke ujung semua. Jika sudah, kita jepit pakai tang. Kita dorong dulu. Kita jepit. Dan kabelnya sudah jadi. Ini merupakan kabel strike. Selanjutnya adalah proses pengujian. Apakah kabel ini sudah terpasang dengan benar dan sudah bisa digunakan atau belum. Kita akan coba tes dengan menggunakan alat ini. Ini namanya adalah tester, LAN tester.
ini berfungsi untuk mengecek bahwa kabel yang kita buat ini apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Mari kita coba. Nah, kita colokkan di port yang sebelah sini. Yang ujung satunya lagi kita colokkan di yang sebelah sini. Nah, kita coba lihat. Kita nyalakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua lampunya menyala dengan berurutan dari nomor 1 sampai nomor 8, sehingga dapat disimpulkan bahwa kabel yang kita buat ini sudah bisa berfungsi dengan baik apabila kita gunakan di jaringan komputer. Pengujian kabel yang kita buat tadi sudah berhasil, sehingga kabel ini siap digunakan. Untuk itu, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata maupun perbuatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.